Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Adiyah dan Wildan Salen Amin. Pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas mengenai produksi dan konsumsi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gambaran umum produksi dan konsumsi. Yang kedua, bahan dalam produksi dan konsumsi. Yang ketiga, keterkaitan antara produksi dan konsumsi. Yang keempat, harga, pembayaran, dan bagaimana pemerintah mengaturnya. Baik, yang pertama yaitu mengenai gambaran umum produksi dan konsumsi. Kepemilikan seseorang menentukan bagaimana pola konsumsi yang dimiliki. Perkembangan ekonomi yang pesat menjadikan beberapa negara mengejar ketertinggalan konsumsinya dengan memiliki lebih banyak barang. Nah, dalam kasus ini, seseorang akan cenderung memiliki barang melebihi apa yang dibutuhkan oleh fisiknya. Bisa meliputi sandang, pangan, ataupun papan. Nah, hal ini diakibatkan oleh pendapatan yang melebihi apa yang dibutuhkannya setiap harinya. Untuk menghindari hal tersebut, dipakainya barang-barang yang melebihi apa yang dibutuhkan fisiknya, maka diperlukannya pembuatan daftar apa saja yang dimiliki atau konsumsi yang harus dilakukan mengingat terjadinya ekspansi ekonomi dan reformasi sosial. Nah, melihat keadaan tersebut, maka berimplikasi yang sangat jelas untuk pembangunan berkelanjutan. Konsumsi dan produksi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan. Perdagangan, internasional, pertanian, energi, kondisi kerja, kehidupan sosial, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, semua bidang dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan. Produksi dan konsumsi berhubungan dengan apa yang produsen bawa ke pasar dan apa yang konsumen, apakah itu individu, kelompok, atau pemerintah, ambil darinya. Jadi dari pernyataan ini kita dapat mengetahui bahwa produksi dan konsumsi itu memiliki keterkaitan yang tidak akan pernah lepas, yang berimplikasi satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu mengenai material society. Material society ini berhubungan dengan semua barang yang dimiliki yang terdapat di sekitar kita. Pertumbuhan aktivitas ekonomi akan terus bertambah seiring kebutuhan masyarakat dan produksi yang lebih banyak serta baru setiap saatnya yang dilakukan perusahaan atau agen produksi. Salah satu contoh misalnya, suatu barang yang dari dulu kita anggap kecil ternyata memiliki jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu tertentu. Dari data didapatkan bahwa perusahaan Faber-Castell, pensil Faber-Castell, itu memproduksi sekitar 2 juta pensil setiap tahunnya. Dan ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ukurannya yang kecil. Nah, material society ini dapat berupa pekerjaan, penelitian, bahan mentah, mesin, pemasaran, dan distribusi, serta masih banyak layanan lain yang dimobilisasi untuk memenuhi permintaan konsumen dengan produk baru yang lebih baik. Salah satu pemindahan produk yang sepertinya sudah kita rasakan yaitu pengalihan kertas ke teknologi digital. Ini berakibat banyak pada suatu perusahaan atau kantor, di mana pada dulunya sudah menggunakan banyak kertas, namun dipindah atau digantikan dengan suatu teknologi digital. Kita beranggapan bahwa penggunaan kertas itu memakan banyak bahan baku. Dengan berpindahnya dari bahan baku kertas itu dengan teknologi digital membuat kita beranggapan bahwa produksi dari kertas itu sudah berkurang dan bahan-bahan bakunya sudah sedikit dihabiskan. Namun pada kenyataannya, penggunaan dari kertas ke teknologi digital itu membawa dampak yang berbeda dari segi yang lain, yaitu pertama, penggunaan listrik. Nah, dari data yang didapatkan itu, penggunaan listrik akibat digunakannya teknologi digital, internet, itu sekitar lebih dari 1% kebutuhan listrik dunia.
dan itu dapat menghabiskan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat listrik setiap tahunnya. Suatu perbandingan yang tidak bisa kita tolak dengan begitu saja, karena pada hakikatnya sesuatu yang kita anggap itu lebih ringan ternyata memberikan dampak yang lebih buruk, dan ini berfungsi pada pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai istilah dua sisi mata koin yang sama pada produksi dan konsumsi. Konsepnya, produksi dan konsumsi bersama-sama membentuk tulang punggung ekonomi. Dengan kata lain, produksi dan konsumsi ini saling berimplikasi untuk membentuk suatu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Produksi dan konsumsi ini akan menentukan status sosial dan membentuk lingkungan alam. Salah satu contoh yang dapat kita rasakan pada saat ini yaitu penggunaan ponsel, di mana sekitar 30 tahun yang lalu masyarakat dunia masih belum mengenal ponsel dan masih menggunakan alat komunikasi lain berupa telepon radio. Namun karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka penggunaan telepon radio ini akan bergeser ke penggunaan telepon seluler atau ponsel. Karena sifat konsumtif masyarakat dunia yang semakin tinggi, maka produksi dari telepon seluler atau ponsel ini akan bertambah tinggi juga. Selain itu, ternyata produksi dari ponsel ini menentukan status sosial dan membentuk lingkungan alam. Orang yang tidak menggunakan ponsel akan dianggap sebagai gagap teknologi, atau bahkan lebih parahnya dianggap fobia ponsel. Dan ternyata pada produksi ponsel ini tentunya juga memerlukan bahan-bahan yang harus didapatkan dari sumber daya alam yang ada di bumi, seperti baterai, penggunaan litium pada baterai, yang tentunya itu akan menguras semua sumber daya alam yang berada di bawah bumi. Nah, apa artinya bagi pembangunan berkelanjutan? Adanya telepon seluler, orang tidak mampu membeli komputer, laptop, dapat mengakses web internet, sehingga akan banyak manfaat yang mereka bawa. Namun hal ini juga memberikan dampak fisik, yaitu langganan seluler dunia telah mencapai 3,3 miliar pada akhir tahun 2007, dan 1 miliar ponsel terjual setiap tahun. Suatu jumlah yang sangat besar jika kita ibaratkan dari pertumbuhan ekonomi akibat produksi ponsel ini. Rata-rata pengguna mengganti ponsel setiap 18 bulan, dan sangat sedikit ponsel lama yang didaur ulang. Akibatnya, semakin konsumtif masyarakat dunia terhadap ponsel ini akan membawa masalah baru akibat penggunaan ponsel ini, yaitu banyaknya ponsel yang tidak dapat didaur ulang, yang sangat sedikit didaur ulang maksudnya, sehingga akan berpengaruh juga pada lingkungan alam sekitar. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa sisi bahan mentah dari siklus produk juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan keselamatan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai what's the real price and who pays. Berapa harganya dan siapa yang akan membayar. Ekonomi menggunakan istilah eksternalitas untuk menggambarkan aspek positif dan negatif yang tidak diperhitungkan secara langsung dalam harga. Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang menguntungkan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak termasuk biaya akhir atau manfaat barang jasa yang dihasilkan. Mendapatkan harga yang tepat berarti mendekati harga sebenarnya, dan ini membutuhkan faktor produksi dan konsumsi sesuatu yang akan dihasilkan dalam kaitannya dengan eksternalitas. Menetapkan nilai pada hal-hal sebelumnya berada di luar sistem akuntansi, penganggaran, dan pengukuran merupakan tantangan besar. Menetapkan harga pada hal-hal yang sebelumnya berada di luar sistem akuntansi, penganggaran, dan pengukuran merupakan tantangan besar dan tidak mudah. Misalnya, memberi harga pada sumber daya alam,
yang ada di sekitar. Tren saat ini dalam pola produksi dan konsumsi global tidak mungkin berubah secara signifikan, yang berarti bahwa eksternalitas akan meningkat. Barang menjadi lebih murah dan diangkut dalam jumlah yang semakin besar dari satu sisi ke sisi yang lain. Teknologi dapat memungkinkan mengurangi beberapa dampak negatif pada keberlanjutan produksi dan konsumsi, tetapi akan menciptakan dampak yang lain, dan peningkatan teknologi seringkali dilalui oleh pertumbuhan konsumsi. Contohnya, mobil yang ada pada zaman sekarang lebih hemat bahan bakar daripada sebelumnya. Tetapi, polusi udara semakin meningkat karena semakin banyak orang yang ingin membeli mobil. Oleh karena itu, pencapaian antara pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan serta eksternalitas negatif yang diciptakan oleh pembangunan semacam itu merupakan tantangan besar untuk mencapai pembangunan yang dapat bertahan lama. What's the government doing about it? Apa yang akan dilakukan pemerintah tentang itu? Menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong praktik produksi dan konsumsi yang baik serta menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah. Pertama, keputusan harus didasarkan pada penelitian menyeluruh dan bukti yang kuat. Atau mereka beresiko tidak menyelesaikan masalah sama sekali dan akan membuat masalah tambahan. Namun, pemerintah memiliki keuntungan besar karena mampu membuat undang-undang dan memberlakukan peraturan. Salah satu solusi yang mereka miliki yaitu melarang produk dan perilaku yang dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Salah satu contohnya yaitu pada negara Bangladesh, pemerintah melarang menggunakan kantong plastik karena kantong plastik tersebut akan dibuang secara sembarangan dan dapat menyumbat saluran air sehingga dapat menyebabkan banjir. Kebijakan dan komitmen antara pemerintah dengan perusahaan berperan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan dan bersertifikat. Maka dari itu, pemerintah juga menjadi kunci utama dalam mendukung berjalannya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia melalui akses kebijakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.